Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Saya Toga Imlakina Tambunan. Saya berasal dari kelas TD 3A4 dengan NPM 20241021515136. Di sini saya akan mempresentasikan tugas statistika saya, yang dimana saya harus mengambil 2 soal yang harus ada peubacak diskrit dan juga peubacak continue gitu. Yang pertama, kalau di diskrit saya mengambil yang binomial. Di sini saya ada contohnya, langsung saja. Di mana soalnya itu ada Pak Jaya adalah seorang penjual toko listrik di suatu pedesaan. Setiap barang-barang yang akan dijual sudah tersusun rapih dan semua barang masih dalam kondisi tersegel, terbungkus. Namun dia mengatakan bahwa di antara seluruh dagangannya biasanya ada yang mengalami trouble atau rusak, kira-kira sebanyak 20%. Seorang guru yang mewakili pihak sekolah ingin membeli kipas angin sebanyak 9 buah dan dipilih secara acak di tempatnya si Pak Jaya ini. Jika X banyaknya barang trouble rusak, maka A hitung semua probabilitas untuk memperoleh nilai X. Yang B, buat probabilitas kumulatifnya. Dan C, berapa probabilitas bahwa dari 9 kipas tadi yang dibeli terdapat 5 yang rusak gitu. Oke, kita masuk bab dulu. Distribusi binomial dengan probabilitasnya itu Px sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, yang dimana N ini itu ada jumlah sampel kombinasi dengan jumlah kejadian dikali dengan P nya itu adalah peluang bagus, atau yang ini nih peluang bagus atau peluang barangnya tuh nggak cacat gitu ya. Terus dan Q itu ada peluang rusak atau barangnya berarti ada mengalami trouble, dan N dikurang X itu menjadi P dikurang 1. Dan langsung ini ada parameter terkait yang dimana keterangannya N itu sama dengan 9. Kenapa 9? Karena di sini ada keterangannya bahwa kipas anginnya itu sebanyak 9 buah dan peluang bagusnya itu 80%. Kenapa 80%? Karena di sini yang diterangkan rusaknya itu 20%, berarti otomatis 80%-nya kira-kira itu bagus gitu, itu berhasil. Dan diubah ke desimal menjadi 0,8 dan 0,2. Lalu di sini kita sudah membuat tabel karena yang A dan B itu harus pakai tabel. Jadi untuk jawaban A, probabilitas untuk memperoleh X nya ini ada 0, 9 dan N dikurang X seperti tadi. N nya itu adalah nilai sampel kita, yang itu ada 9, yang dimana untuk mencari N dikurang X itu jadi si 9 ini dikurang dengan 0 gitu ya. Jadi tadi itu si C16 dikurang C23, nilai sampel dikurang dengan nilai kejadiannya. Jadi si 9 dikurang 0, lalu kita masukkan rumus seperti ini, kita enter, dapat angka 9. Lalu nanti tinggal ditarik ke bawah aja semua, nanti itu akan mengikuti itu. Oke, lanjut untuk mencari nilai Px, yaitu adalah probabilitasnya, dimana kita menggunakan rumus binom titik dis C23 nya ini adalah number yang dimana kita memakai nilai 0, X nya itu adalah 0. Terus dengan trials atau percobaan itu adalah sekitar 9 sampel, di sini ada keterangan 9. Jadi kita menggunakan 9 ini, lalu ada probability-nya yaitu ada 0,8, kita mengambil peluang yang bagus. Dan kumulatif kita pakai false karena kita mau nyari probability-nya bukan kumulatifnya dulu gitu ya Bu ya, untuk mencari yang Px. Sudah? Jika sudah, ini false, tulis false. Oke, enter. Nah, dapat segini, baru tinggal di tarik ke bawah, nanti itu semua hasilnya
sama hasilnya terhitung sendiri. Lalu kita untuk fx sama dengan p, x lebih kecil sama dengan x, ini kita harus mencari kumulatifnya. Masukkan rumus sama yang seperti tadi, probabilitas, cuman tadinya yang kita mencari sisi false, sekarang kita harus tambahin dengan true untuk mencari nilai kumulatif. Seperti kita ulang lagi, dimana kita ketik dulu binom dis, lalu numbernya tetap kita pakai 0, trialnya percobaan tetap di 9, sampel 9, lalu probability-nya tetap kita pakai 0,8, dan yang tadi kumulatifnya kita menggunakan true, bukan false, true. Nah, ini paling atas, true. Enter, lalu tinggal di crop dari bawah, nah lalu hasil dapat seperti ini, gitu ya. Lalu di sini ada soal nomor C, yang dimana tadi pada peluang barang 9 buah kipas dan ada 5 trouble rusak gitu, dan kita harus cari dimana rusaknya itu sama dengan 5 barang yang rusak, dan untuk mencari yang bagusnya otomatis yang rusak harus dikali dengan n gitu ya. Lalu jadi si 9 ini karena ini adalah semua barang dikurang dengan 5 ini apa yang rusak, otomatis 9 kurang 5 sama 4, berarti barang yang bagus itu ada 4. Oke, ini 4 sudah, P X sama dengan 4. Lalu kita harus cari dulu, kita hitung dengan ketik seperti tadi, binom dis 4 ini 4 ini number. Kenapa 4 number? Kita menggunakan angka yang bagus tadi, barang ini bagus. Lalu trials, ini sama seperti tadi, percobaan atau sampel, si sampel barang gitu ya, jadi 9. Lalu probability-nya kita pakai yang tadi tetap yang 0,8 ini 0,8 ini. Lalu kita tetap pakai kumulatifnya, kita nggak usah pakai karena kita mencari probability tadi disuruh, jadi kita ketik false, enter, lalu dapat segini 0,01615 yang jika dipersenkan menjadi 1,65%. Ya Bu, kita lanjut ke soal yang kedua, yang dimana saya memilih distribusi normal untuk yang kontinu. Di sini kita langsung ke soal, yaitu terdapat suatu data nilai statistika industri 1 dari 40 mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kelas TD34 yang berdistribusi secara normal dengan nilai sebegini: 70, 82, 77, 71, 78, 87, 75, 78, 75, 90, 80, 72, 85, 79, 87, 83, 86, 82, 84, 73, 83, 86, 88, 81, 83, 82, 70, 84, 81, 74, 77, 82. Dengan soal tentukan berapa probabilitas mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 70. Lalu tentukan beberapa probabilitas siswa yang mendapatkan nilai 70, 71, 73, 74, 75, 76, dan buat probabilitas dan kumulatifnya. Lalu kita jawab, yang ini adalah distribusi normal. Kita buat parameter normalnya dengan mean. Kita cari mean dulu, yang dimana kita bisa masukkan rumus average. Ketik average, kita ketik. Sebentar. Sini kita ketik ulang aja sebagai contoh, sama dengan average. Lalu yang kotak ini kita blok semua, yang sampel ini 40 sampel ini 40 nilai, enter. Nah, dapatkan dengan hasil berarti meannya 80,15625. Begitupun juga kita harus mencari standar deviasi. Sama, kita harus mencari standar deviasi dulu. Lalu ketika sudah diketik seperti ini,
kita blok seperti tadi dan di enter dengan mendapatkan hasil 5,5130893. Oke, kita lanjut ke soal dimana soalnya itu parameter normal. Dimana soalnya itu adalah tentukan berapa probabilitas mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 70. Jadi P X lebih besar dari 70 dengan 1 dikurang P X lebih kecil sama dengan 70. Oke, ini seperti ini turun sama dengan, jadi kita cari rumusnya dengan mengetik norm dis ini norm dis 170 ini kenapa? Nah, norm dis 70. Kenapa 70? Karena di sini nilainya 70 gitu ya, harus lebih dari 70. Kita ketik 70 berarti dengan norm di 70, X nya itu 70 karena kan yang ini 70. Lalu meannya kita masukin nilai mean yang ini. Lalu saat revisi kita masukin juga nilai yang ini, tinggal ditekan aja lalu kumulatifnya kita ketik true, jangan false karena kita mau nyari nilai kumulatifnya. Lalu kalau sudah kita tinggal enter. Nah, kita mendapatkan nilai 0,0327225. Lalu dengan soal B, tentukan berapa probabilitas siswa yang mendapatkan nilai 70 sampai 76 dan buat probabilitas kumulatifnya. Oke, di sini X-nya ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada 7X di sini dari 70 sampai 76. Lalu untuk probabilitas kita cari dengan menggunakan rumus norm dis lagi, yang dimana sama kita harus masukin nilai X nya terlebih dahulu. X nya ini tadi adalah 70, yang tadi di sini ketutupan X 70, dan mean yang tadi di atas, standar deviasi juga di atas tadi, dan kita kumulatifnya kita masukin false. Kenapa false? Seperti yang tadi, karena kalau kita mau mencari probabilitas kita nggak perlukan si kumulatifnya, jadi kita ketik si false. Kalau udah tinggal enter, lalu tinggal kita blok ke bawah, nanti itu otomatis terhitung sendiri. Dan sekarang sini adalah PX lebih kecil sama dengan X. Lalu kita di sini kita mau mencari nilai probabilitasnya. Lalu sama seperti yang tadi dengan mencari probabilitas, kita mau mencari kumulatif. Kita masukin rumusnya seperti tadi ini. Tetap sama, kita harus mencari nilai X nya dulu. X nya di B30 adalah 70, ini 70 sama X nya. Mean yang tadi di atas, standar deviasi di atas, dan kumulatif. Karena kita mau mencari kumulatif, kita ketik di sini true, jangan false. Kalau sudah kita enter, nah dapatlah hasil seperti ini. Kalau sudah ingat, jangan lupa di blok. Dan kalau mau di blok seperti ini, jangan lupa menambahkan tanda dolar di setiap masing-masingnya ingin di blok gitu ya. Terima kasih. Sudah. Oke. Mungkin itu saja, sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.